Dengan adanya Saka Bayangkara ini, kalian akan diajarin bagaimana pengetahuan tentang kerawanan bencana, bagaimana cara pencarian korban, para pelabelan korban, pemadaman api ringan, dan lain-lain. Nah, ini salah satu kawasan rawan bencana ya. Oke, untuk SKK yang kelima itu SKK pencarian korban. Dalam sebuah bencana alam pasti ada hal tak terduga seperti korban hilang. Maka pengetahuan serta teknik pencarian korban sangat perlu dikuasai dalam melakukan pencarian korban. Karena kita tidak tahu bencana itu akan datang di mana saja. Kita tidak bisa memprediksi bencana itu hadirnya ada di mana. Bisa di bukit, bisa di gunung, dataran rendah, dataran tinggi. Maka kita harus senantiasa siap dan paham bagaimana cara mengatasinya jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di daerah-daerah tersebut. Terus ada beberapa metode yang sering digunakan untuk mencari korban, yaitu metode yang satu track atau bisa dilakukan tracking digunakan. Biasanya metode ini digunakan di jalur yang dilewatinya satu arah. Biasa digunakan apabila korbannya hilang dan diperkirakan hanya di satu area saja. Biasanya sangat sering terjadi di daerah pegunungan yang hanya bisa melewati satu line jalan saja. Lalu yang kedua ada metode paralel, yaitu metode untuk daerah yang luas yang biasanya berbentuk persegi 4 yang paling sering terjadi di daerah hutan. Lalu ada creeping, digunakan di daerah yang sempit, panjang, dan kondisinya cukup rata. Jadi misal ada korban yang terjebak di jurang atau di dasar yang lebih rendah. Lalu ada square. Nah, square ini bisa dibilang tingkatannya lebih tinggi dari creeping. Jadi untuk daerah yang datar dan lebih sempit, biasanya digunakan dengan pola yang tidak sembarangan dan mengikuti jalur. Lalu ada sektor. Nah, sektor ini pola pencarian atau lokasi atau posisi korban yang sudah diketahui keberadaannya dan daerahnya tidak terlalu luas dan regu pencariannya biasanya mencarinya berbentuk dengan segitiga sama sisi. Lalu ada kontur, digunakan di bukit atau puncak tertinggi, yaitu biasanya digunakan di bukit dengan pencarian selalu dari puncaknya dulu. Biasanya menggunakan kendaraan udara seperti pesawat atau helikopter dengan mengitari bukit tersebut. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau mungkin hal-hal yang kalian masih bingung bisa ditanyakan di akhir nanti ya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Rifki. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Kak Anissa dari Gudep SMA Negeri 7 Projo. Silakan. Baik, tadi materi dari Kak Rahman dan Kak Rifki untuk SKK nomor 1 sampai 5 ya. Masih semangat kan semuanya? Walaupun hari harus tetap semangat. Masih kok. Semangat. Jangan lupa untuk materinya dicatat ya, karena akan ada penugasan buat pamflet di akhir nanti. Baik. Rana. Oke, akan saya lanjutkan untuk SKK yang ke-6. Ya. SKK yang ke-6 yaitu SKK penyelamatan korban. Jadi SKK penyelamatan korban adalah dengan mengevakuasi korban. Jadi evakuasi korban adalah proses pencarian ataupun pemindahan korban
korban, baik yang selamat maupun yang sudah meninggal dunia selama terjadinya bencana. Tujuan dari evakuasi adalah untuk memindahkan orang-orang dari tempat yang berbahaya menuju tempat yang lebih aman. Namun, untuk tujuan secara umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencegah bertambahnya korban jiwa dalam suatu kejadian. Yang kedua, untuk menyelamatkan korban bencana atau melakukan pencarian terhadap korban. Yang ketiga, untuk mengetahui jumlah korban akibat suatu bencana agar dapat didata atau diproses. Yang keempat, untuk mempertemukan korban bencana dengan keluarganya yang terpisah saat terjadi bencana. Lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Maaf, ada kendala sedikit. Urutan evakuasi. Yang pertama yaitu deteksi. Deteksi adalah proses untuk menemukan dan menentukan keberadaan potensi dari suatu ancaman. Yang kedua, saya izin untuk membuka masker ya. Tindakan yang akan diambil saat setelah menemukan potensi bahaya. Yang ketiga yaitu alarm, yaitu sebuah pemberitahuan atau peringatan akan adanya ancaman. Yang keempat adalah reaksi, tindakan yang dilakukan setelah mengeluarkan sebuah keputusan dan peringatan bahaya. Yang kelima, pemindahan menuju area aman, yaitu proses memindahkan manusia dan benda dari area berbahaya ke dalam zona yang lebih aman. Yang keenam adalah proses memindahkan manusia dari benda dari suatu tempat ke tempat dengan menggunakan mesin. Dalam melakukan evakuasi, kita membutuhkan pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Nah, dan medis dasar adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh orang awam atau awam yang terlatih secara adalah kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Lalu persetujuan tindakan pertolongan pertama. Yang pertama yaitu persetujuan yang tersirat. Itu dapat berupa surat. Yang kedua yaitu persetujuan yang dinyatakan. Lalu ada dasar hukum pasal 531 KUHP penyelenggaraan tentang orang yang perlu ditolong. Yang kedua yaitu pasal 322 tentang penyelenggara medis harus menjaga kerahasiaan penderita yang ditolong. Tujuan dari pertolongan pertama adalah menyelamatkan jiwa penderita. Yang kedua, mencegah cacat. Halo. Ya.
Lalu kewajiban pelaku pertolongan pertama yaitu menjaga keselamatan diri, orang lain, penderita, dan orang yang di sekitarnya. Jadi jangan sampai kita menolong orang lain tetapi malah kita yang akan menjadi korban. Yang kedua yaitu dapat menjangkau penderita. Yang ketiga, mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Yang keempat, meminta rujukan atau bantuan. Dapat meminta bantuan dari rumah sakit atau PMI atau puskesmas terdekat. Yang kelima, memberikan pertolongan secara cepat dan tepat. Yang keenam, membantu pelaku PP lainnya. Yang ketujuh, ikut menjaga kerahasiaan medis penderita. Yang kedelapan, melakukan komunikasi dengan petugas lainnya. Dan yang terakhir, mempersiapkan penderita untuk ditransportasi. Lalu kualifikasi pelaku pertolongan pertama. Yang pertama adalah jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah berlaku profesional. Yang ketiga yaitu kematangan emosi. Yang keempat adalah kemampuan bersosialisasi. Yang kelima, kemampuan nyata terukur sesuai sertifikasi dari PMI. Yang keenam adalah kondisi fisik baik. Dan yang ketujuh, mempunyai rasa bangga. Jadi ketika kita menolong seseorang, pastikan kita sebagai penolong dalam keadaan sehat. Lalu ada alat perlindungan diri. Itu ada sarung tangan lateks, kacamata pelindung, baju pelindung, masker resusitasi, dan helm. Gambarnya bisa dilihat sendiri ya. Selain alat, ada juga peralatan. Yang pertama adalah penutup luka atau kasa, kapas selimut, kartu penderita, pembalut, alat tulis, cairan antiseptik, oksigen, cairan pencuci mata, tensimeter, peralatan stabilisasi, stetoskop, gunting, tandu, dan juga senter. Nah, tadi kan di peralatan ada mitela atau pembalut. Jadi pembalutan atau pembidaian yaitu bergeser atau berubah dari posisi yang dikehendaki. Tujuan dari pembalutan dan pembidaian yaitu menghindari bagian tubuh agar tidak bergeser dari tempatnya, mencegah terjadinya pembengkakan, menyongkong bagian badan yang cedera dan mencegah agar bagian itu tidak bergeser. Dan terakhir yaitu menutup agar tidak terkena cahaya, debu, dan kotoran. Lalu alat dan bahan. Yang pertama adalah mitela atau pembalut yang berbentuk segitiga. Itu kain yang berwarna putih. Yang kedua ada dasi atau mitela yang berlipat-lipat sehingga berbentuk seperti dasi. Yang ketiga ada pita atau pembalut gulung. Keempat ada plester adalah pembalut yang berperakat. Yang kelima adalah pembalut yang spesifik. Dan yang terakhir adalah kasa steril. Lalu ada macam-macam bidai. Ada bidai keras, bidai traksi, bidai improvisasi, dan gendongan belat atau bebat. Bidai keras itu terbuat dari kayu, aluminium, karton, atau plastik, dan bahan lainnya yang kuat dan ringan. Lalu bidai traksi itu bidai yang digunakan oleh tenaga yang terlatih khusus, umumnya dipakai pada patah tulang paha. Yang ketiga, bidai yang cukup ringan untuk penopang. Itu menggunakan bahan apa adanya, misalnya majalah, koran, ataupun kan daerah cedera. Nah, ini adalah gambar dari bidai keras, bidai traksi, bidai improvisasi, dan juga bidai gendongan.
Lalu ada syarat-syarat pembidaian. Yang pertama, siapkan alat-alat selengkapnya. Yang kedua, bidai harus meliputi sendi dari tulang yang patah. 5, ikatan harus cukup jumlahnya. Yang keenam, harus kalau memungkinkan anggota gerak tersebut ditinggikan setelah dibidai. Yang ketujuh, sepatu, gelam, dan jam tangan dan alat pengikat harus dilepas. Jadi ketika dibidai di bagian tangan, misalnya kita menggunakan jam harus dilepas. Ada juga prinsip pembidaian, yaitu melakukan pembidaian pada tempat di mana anggota badan mengalami cedera. Yang kedua, lakukan juga pembidaian pada persangkutan patah tulang. Dan yang terakhir, melewati minimal 2 sendi yang berbatasan. Berikut adalah gambar dari pembidaian. Ada pembidaian di kaki, di jari tengah, di tangan, di kepala, dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Berikut adalah tandu. Jadi saat kita membantu seseorang, kita menggunakan alat berupa tandu. Tandu adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pasien cedera atau penyakit lainnya ke mobil ambulans yang mana harus mendapatkan pertolongan pertama ke rumah sakit. Jenis tandu ada tandu lipat, tandu ambulans, tandu skop, tandu basket, tandu kursi atau tandu tangga, dan papan spinal. Nah, tandu lipat bisa dilihat gambarnya. Jadi, tandu ini sangat praktis ketika kita sedang digunakan memiliki celah atau lubang yang bisa digunakan untuk pegangan bagi pasien. Tandu yang sering kita lihat ketika di PMI atau di SAR ya. Lalu yang kedua yaitu tandu ambulans, memiliki fungsi memindahkan korban ke mobil ambulans dan memindahkan dari mobil ambulans ke rumah sakit dan dikhususkan bagi pasien yang memiliki sakit serius. Yang ketiga yaitu tandu skop. Tandu skop memiliki pegangan yang melengkung, alasnya bukan dari terpal dan datar, melainkan sedikit cekung dan beralaskan besi. Nah, yang keempat yaitu papan spinal, perangkat penanganan pasien yang digunakan terutama dalam perawatan trauma prarumah sakit dan untuk memberikan dukungan kaku selama pergerakan seseorang dengan dugaan cedera tulang belakang atau anggota badan. Yang kelima yaitu tandu basket, memiliki kurang lebih 4 sabuk pengaman, dan tandu ini bisa digunakan ketika korban sulit untuk dicapai yang mengharuskan menggunakan helikopter. Jadi itu diangkat menggunakan 4 tali tersebut. Yang terakhir yaitu tandu kursi atau tandu tangga. Tandu ini sangat dikenal ketika para petugas harus memindahkan pasien naik dan turun dari tangga.
Oke. Yang ketujuh ada SKK pengetahuan satwa. SKK pengetahuan satwa yaitu pengetahuan tentang satwa sangat membantu dalam proses penanggulangan bencana, terutama dalam proses pencarian korban hilang. Hewan yang biasa digunakan untuk mencari korban yaitu ada anjing dan kuda. Anjing yang digunakan yaitu anjing pelacak umum, anjing pelacak hendap, anjing pelacak narkotika, anjing pelacak sari, anjing darmas, dan anjing karyaguna. Dan kuda yang digunakan yaitu kuda karyaguna, kuda darmas, kuda olahraga, dan kuda protokoli. Anjing pelacak. Nah, ini mengapa hewan liar yang dijinakkan untuk membantu manusia. Lalu anjing pelacak dapat untuk memburu kriminal, punya beragam peran. Tidak semua anjing bisa menjadi anjing pelacak. Dan yang terakhir, anjing pelacak saat pensiun akan diberlakukan dengan hormat. Lalu ada gambar dari kuda protokole. Kuda diperuntukkan Saya lanjutkan, kuda protokole adalah kuda yang diperuntukkan dalam tugas penjagaan, patroli, dan pengawalan dalmas atau pengendalian massa dan SAR sesuai tupoksi penjagaan samatan dan membantu kewilayahan patroli. Oke, itu adalah SKK dari Krida PPP. Saya kembalikan kepada moderator, Kak Ken, silahkan. Baik, terima kasih Kak Anissa atas materi yang disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada dari kakak-kakak sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan terkait materi PPB pada pagi hari ini. Untuk kakak-kakak yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa mengklik tombol raise hand yang ada di fitur Zoom ini.
Apakah saya suara dapat didengar dengan jelas? Kedengaran, Kak. Mungkin ada yang ingin bertanya untuk sesi tanya jawab pada kali ini. Izin Kak, kalau boleh tanya tentang luar PPB, boleh nggak Kak? Ya. Silakan sekalian ditulis di kolom chat ya. Siap Kak. Baik. Silakan kepada kakak-kakak yang ingin bertanya, bisa silakan raise hand untuk maksimal berapa pertanyaan dulu Kak? 3. Untuk pertama 3 pertanyaan dulu. Silakan yang ingin bertanya raise hand. Atau bisa sekalian menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan nanti dibacakan salah satu kakaknya. Dipersilahkan untuk yang ingin bertanya raise hand. Oke, untuk izin bertanya, apakah boleh bertanya tentang luar materi PPB? Muhammad. Jangan lupa ini Kak Muhammad Solusi. Silahkan kepada Kak dari _Muhammad Olenuha bisa bertanya secara langsung, bisa mungkin on cam. Terima kasih atas pertanyaannya, silakan. Jadi untuk kakak-kakak yang ingin bertanya, silahkan kalian raise hand. Nanti dari kami akan mempersilahkan untuk kalian bertanya. Nanti kakak yang terpilih akan kami tunjuk untuk langsung bertanya kepada pemateri. Paham Kak atau masih belum paham? Izin bertanya Kak, kalau Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan diri, dari grup mana, pangkalan mana, terus namanya siapa. Silakan untuk yang bertanya bisa on cam ya Kak. izin bertanya Kak,
di Ya, Saka silakan. Bayangkara ini apakah ada seleksi lagi atau hanya kayak gini aja, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi dengan Kak siapa ya, Kak? Muhammad Tulinuha, Kak. Oke, kepada Kak Ahmad Olinuha, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk ini biasanya ada seleksinya juga untuk menjadi Dewan Saka ya, Kak. Nanti tunggu info lanjut aja dari kami. Terima kasih, Kak, atas pertanyaannya. Siap, Kak. Terima kasih. Nah, ini. Wes, tak jawab, Bos. Oke. Oke, untuk kakak yang lainnya silakan bisa raise hand atau enggak langsung on cam aja, Kak. Terus mic-nya dihidupin, bisa langsung tanya. Saya Kak izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, Kak. Perkenalkan nama saya Baisan Majid dari Gudep SMK Negeri 2 Purworejo. Saya ingin bertanya, salah satu kualifikasi pelaku pertolongan pertama kan itu terukur sesuai sertifikasi PMI. Nah, apa sertifikasi PMI yang dimaksud itu seperti apa dan cara untuk mendapatkannya itu bagaimana? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Bahi Ihsan Majid dari Gudep SMK Negeri 2 Purworejo. Untuk pertanyaannya bisa kami tampung dulu untuk nanti kami jawab. Mungkin untuk satu lagi kakak yang ingin bertanya, silahkan. Selain Kak Bahi. Terima kasih pertanyaan untuk Kak Bahi. Selanjutnya, mungkin Kak siapa yang ingin bertanya? Oke, silakan Kak Muhammad Adi Kurniawan dari Gudep SMK Negeri 1 Purworejo. Yang ingin bertanya silahkan. Assalamualaikum. Izin bertanya, Kak. Waalaikumsalam. Iya, silakan Kak. Mau tanya, Kak, kalau kuda protokol di Indonesia sudah banyak digunakan atau tidak? Sekian, terima kasih. Oke. Mohon maaf Kak, diulang lagi soalnya kurang jelas suaranya. Apakah kuda protokol di Indonesia sudah banyak digunakan atau belum? Oke. Makasih Kak. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu, biar nanti narasumbernya yang menjawab. Terima kasih Kak Muhammad Adi Kurniawan. Siap. Oke, untuk pertanyaannya kami tampung dulu. Cukup untuk sementara, cukup 3 dulu. Itu 3 dulu. Kalian mengingatkan untuk kakak-kakak yang belum presensi akhir, bisa sambil mengisi presensi akhir ya Kak? Siap.
Oke, kepada kakak-kakak. Untuk tadi yang mengajukan pertanyaan anjing pelacak pensiunnya kapan? Maksudnya cirinya bagaimana? Oke. Dari Krida PBB akan menjawab. Silakan kepada Kak Rifki untuk menjawab. Waktu dipersilahkan. Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya bagus. Pertanyaannya, anjing pelacak pensiunnya kapan? Maksudnya bagaimana? Oke. Untuk anjing pelacak sendiri itu biasanya masa tugasnya 5 tahun sejak dia dilatih. Dilatihnya itu dari benar-benar anjing itu balita ya. Lalu biasanya untuk anjing yang kualitasnya bagus itu masanya bisa diperpanjang sampai 7 tahun, maksimal 8 tahun. Nah, untuk jenis-jenisnya ada banyak, nggak bisa sembarang anjing dipilih untuk menjadi anjing pelacak. Ada banyak sekali jenisnya, yaitu seperti German Shepherd, lalu Belgian Malinois, dan Bloodhound, khusus untuk pengejaran. Untuk yang Bloodhound itu khusus untuk pengejaran, yang German Shepherd dan lain-lainnya itu biasanya digunakan di bagian penciumannya. Sementara jenis seperti Beagle itu dilatih untuk mengenali obat-obatan. Jadi misal ada misal penjahat gitu yang memakai obat-obatan terlarang. Biasanya jenis anjing yang digunakan adalah anjing Beagle. Dan anjing pelacak nanti biasanya setelah tugasnya selesai, mereka biasanya dipersilakan untuk tinggal bersama polisi. Jadi polisi menganggap anjing itu sebagai pahlawan seperti itu. Kenapa anjing pelacak itu sangat diperlukan sekali? Yang tadi untuk menangkap penjahat atau untuk mengenali suatu bencana gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih kepada Kak Rifki yang sudah menjawab pertanyaannya. Sekarang lanjut yang tadi pertanyaan kedua. Sebentar. Untuk pertanyaan kedua tadi bisa diulang Kak, yang tadi dari Pangkalan SMK Negeri 2. Tadi pertanyaannya apa ya Kak, bisa diulang, mohon maaf. Oke, pertanyaannya adalah cara mendapat sertifikasi PMI dan seperti apa sertifikasinya itu loh. Oke, terima kasih kepada Kak Bahi Ihsan Majid. Oke, untuk pertanyaan dari Kak Bahi Ihsan Majid akan dijawab dari Kak Anissa selaku dari Krida PBB juga. Kepada Kak Anissa dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab sertifikasinya berupa apa. Ini bisa dilihat tidak ya? Nah, seperti ini. Jadi berupa sertifikat seperti itu atau sertifikat penghargaan. Nah, cara untuk mendapatkannya, jadi sebelumnya ada, saya izin buka masker ya. Nah, sebelum kalian mendapatkan, kalian pastikan dengan daftar dan juga ada beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu ijazah kuliah 4 tahun atau setara dengan S1. Yang kedua 36 bulan pengalaman memimpin proyek. Yang ketiga adalah 35 jam pelatihan manajemen atau proyek. Dan yang keempat yaitu sertifikasi CAPM. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Kak Novan. Oke. Oke, jadi tadi udah dijawab pertanyaannya. Gimana Kak Bahi Ihsan Majid? Udah lumayan paham atau belum? Atau mungkin udah ada gambaran? Udah. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kak Bahi Ihsan Majid. Terus tadi ada satu lagi pertanyaan terakhir dari Pangkalan SMK Negeri 1. Silakan Kak, bisa diulang lagi pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah kuda protokol sudah banyak digunakan di Indonesia? Oke, jadi pertanyaan apakah kuda protokol
Udah gimana Kak? Sudah banyak digunakan di Indonesia. Sudah banyak digunakan di Indonesia atau belum? Seperti itu Kak. Oke Kak, sebentar. Oke Kak, sebentar mungkin dari pemateri lagi. Sambil mengingatkan untuk kakak-kakak, jangan lupa untuk mengisi link presensi akhir. Oke Kak, sebentar sambil menunggu jawaban tadi, ini ada penjelasan mengenai tugas dari Oke Kak, saya izin buka masker ya Kak, biar suaranya lebih jelas lagi. Oke, jadi untuk tadi pertanyaan udah protokol, udah digunakan atau diisi atau belum? Silahkan kepada Kak Rahman Isneni Daeng Yuda selaku Tidak PPB bisa menjawab. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas moderator izin menjawab pertanyaan dari Kakak. Yang pertama itu dokter kuda yang ada sekarang memiliki 230 kuda perang terlatih adalah Mayor Kram Draf Joko Suranto. Satu-satunya dokter khusus merawat ratusan kuda tersebut. Saat ini peran dokter khusus kuda di Denfakut ditangani oleh Leda Kavdrex Hadi Putra Rihansa yang menjabat sebagai Danton 3 Kompi Veteran. Menjabat sebagai kuda dan satu-satunya dokter hewan khusus kuda yang dimiliki Dankom saat ini. Terus prestasi sepanjang kelahirannya hingga saat sekarang ini Denkavkut Pensiun Kondiklan TNI AD telah melahirkan atlet-atlet berkuda berprestasi yang telah mengharumkan TNI Angkatan Darat khususnya oleh bangsa Indonesia kita sendiri. Cukup dari saya. Oke, terima kasih dari Kak Rahman Isneni Daeng Yuda. Apakah mungkin dari tadi yang tanya udah ada gambaran atau udah terjawab dari tadi jawaban dari Kak Rahman? Gimana Kak, udah terjawab? Jelas. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kak Muhammad Ardi Kurniawan. Oke Kak, selanjutnya ada penjelasan mengenai penugasan dari giat rutin ini yang akan disampaikan oleh Kak Erika Amalia Putri. Kepada Kak Erika, dipersilahkan. Selamat siang kakak-kakak. Siang Kak.
Masih tetap semangat kan ya? Terima kasih buat kakak-kakak yang udah on cam nih pakai seragam pramuka. Terima kasih sekali dan tetap semangat ya, Mas. Pada ngantuk nggak nih? Semangat. Itu yang makan. Ngantuk ya, sedikit lagi ya Kak. Tetap dijaga semangatnya. Nah, tadi terima kasih untuk semuanya yang telah bertanya, pertanyaannya bagus-bagus. Bercanda. Jawab, semoga bisa menjawab pertanyaan kakak-kakak. Nah, di sini karena banyak sekali pertanyaan yang masuk mengenai presensi akhir itu yang bagian pamflet diisi nggak ya Kak? Nah, jadi untuk presensi akhirnya ini ada penugasan, yaitu kakak-kakak kan tadi sudah mendengarkan dari para pemateri nih. Nah, dicatat nggak nih? Catat. Oh, bagus. Terima kasih. Nah, buat yang nggak nyatet, ayo gimana ya? Push up. Oke, pada nyatet kok ya. Untuk penugasan, jadi dari materi yang sudah kakak catat tadi, itu dibuat resume. Nah, resumenya di sini bukan yang bentuk tulisan tangan, tapi kakak tuangkan ke dalam bentuk pamflet. Pamflet digital. Nah, jadi tugasnya membuat resume dari materi Giat Pusaka Bayangkara dengan materi Krida PPB ini dibuat ke dalam pamflet singkat. Nah, setelah itu kakak bisa mengupload tugasnya di akun Instagram pribadi masing-masing. Jangan di private ya, dan jangan lupa untuk tag akun Saka_milenial dan akun bayangkarapwr.official. Ya, nanti untuk akun medsosnya yang harus di-tag, nanti kami tuliskan di kolom chat Zoom ini ya. Nah, untuk tugasnya ini, mengumpulkannya itu di link presensi akhir yang telah dibagikan. Jadi, kan itu tenggatnya sampai pukul 15.00. Jadi, penugasan ini tenggatnya sampai pukul 3 sore. Jadi kakak bisa pelajari dulu lagi dan ada waktu untuk mengerjakan tugas ini. Nah, setelah selesai pamfletnya baru kakak bisa mengisi link presensi akhir. Jadi presensi akhir itu sekalian untuk mengumpulkan tugas pamfletnya ini. Jadi tidak harus sekarang, tapi dibatasi sampai pukul 15.00 sampai jam 3. Apakah bisa dimengerti kakak-kakak? Ya, bisa. Ya, bisa. Ya, bisa, Kak. Tim bertanya, Kak. Ya, silahkan. Kalau itu yang disuruh upload di Google Form itu pamfletnya yang sudah diupload di Instagram apa gimana, Kak? Oh, maaf, Kak. Bisa on cam dan perkenalan dulu sebelumnya. Mohon diulang ya, Kak, karena tidak terdengar. Izin, Kak. Perkenalkan, saya Muhammad Nuha dari Gudep MN Purworejo. Halo. Ya, silahkan, Kak. Izin bertanya, Kak. Itu yang di Google Form itu kan pamflet itu kan ada upload kan, Kak? Ya, betul. Itu yang dari screenshotan Instagram yang kita upload di Instagram pribadi itu terus di screen terus di upload di Google Form itu, Kak? Ya, betul, Kak. Jadi sekalian untuk bukti kalau kakak mengupload di Instagram kakak, bisa setelah di-upload di Instagram, bisa di-screenshot, lalu diunggah lagi di dalam link yang pertanyaan pamflet. Oh ya, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oh ya, kakak mengingatkan untuk kapasitas filenya ini 1 MB ya, jadi bisa dikompres dulu kalau semisal filenya masih
terlalu besar MB-nya. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait penugasan, kakak-kakak? Sudah paham semuanya? Ya, baik. Untuk kakak-kakak yang masih bingung mengenai penugasan, bisa langsung chat kami ya, Kak. Nanti akan kami jelaskan lagi lebih lanjut. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah on cam, yang sudah berpartisipasi dan mengikuti dengan semangat kegiatan ini. Saya terkait penugasan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Kak Erika mengenai penugasan. Oke, untuk kakak saya mohon bisa on cam semuanya ya, Kak. Silahkan bisa on cam. Ingin lihat nih muka-mukanya peserta giat Saka kali ini. Silahkan bisa on cam untuk semua kakak-kakak. Silakan kakak-kakak bisa. Silakan kepada kakak-kakak bisa secepatnya on cam. Habis ini kita akan pengambilan foto buat dokumentasi. Silakan kepada kakak-kakak bisa on cam dan terus bisa bergaya sesuai keinginan kalian masing-masing. Fokusnya nongolin aja. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi untuk foto bersama. Oke. Mohon untuk seluruh peserta menyalakan kamera. Ayo Kak, bisa silahkan bisa on cam untuk semua kakak-kakak. Silakan Kak. On cam Kak. Oh iya, apa boleh lah. Siap. Sudah siap ya kakak-kakak? Dari moderator sudah siap ya Kak. Silakan bisa dipimpin kepada Kak Ken Safa Aura untuk memimpin sesi foto barunya. Untuk foto yang pertama ya, 1, 2, 3. Oke, silakan untuk kakak bisa bergaya semaksimal mungkin kalian. Kan kalian nggak tahu kan ada di slide berapa. Makanya kalian harus gaya semaksimal mungkin kalian. Ya, untuk yang selanjutnya, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Ya, yang terakhir, 1, 2, 3.
Baik, terima kasih untuk kakak-kakak semuanya. Baik, kita sudah tiba di penghujung acara. Sebelum ditutup, terima kasih atas partisipasi kakak-kakak sekalian. Mohon maaf jika terjadi kendala pada awal kegiatan. Selanjutnya, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak-kakak yang telah mengikuti kegiatan Saka Bayangkara Prakoja kali ini. Silakan selanjutnya kepada kakak bisa live dari Zoom meeting ini. Terima kasih kepada kakak. Sampai jumpa di selanjutnya. Dan jangan lupa untuk kakak untuk melaksanakan tugas ya Kak. Deadline sampai jam 3 ya. Jangan lupa tugasnya dikirim ya Pak. Untuk deadline-nya sampai jam 3 ya Kak. Oke, satu lagi berhormatan dan salam. Salam. Jadi sekarang pada kakak yang ingin melanjutkan kegiatannya atau rutinitasnya bisa coba dari Zoom meetingnya atau mungkin bisa kenal-kenalan dari sekolah-sekolah lain, silahkan. Muhammad Fadil katanya mau kenalan Kak. Oh, Oke, silahkan kakak yang ingin perkenalan. Boleh. Kita batasi waktu sampai jam 10.30 ya Kak. Jadi 10 menit lagi semua diharapkan sudah keluar dari Zoom meeting. Baik Kak. Dadah. Dadah. Bye. Dadah Mbak E. Dadah. Dadah. Kok ketawa? Atau mungkin bisa sekalian perkenalan. Mungkin kakak yang tadi dada. Gak apa-apa. Nama saya Muhammad Fadil. Oke, silahkan bisa perkenalan Di diri. SMA Negeri Purworejo. Itu saya hobinya futsal. ya. Saya nggak punya hobi. Oke, Kak. Salam kenal Kak. Anda wibu. Ya, salam kenal Kak. Anda wibu. Oke, Oh Kak. ya Kak, mau tanya Kak, kalau pamfletnya satu sekolah sama gimana ya Kak? Diusahakan beda ya Kak, karena kan tiap orang kan pasti kan penangkapannya beda-beda. Kalau sama kan takutnya gimana ya? Kayak contek-contekan lah. Iya Kak, soalnya Kalau ini bisa, bareng beda semua ya, Kak. Kak. Di sini Kak. Gimana Kak? Kan kita satu hati. Kalian satu hati gimana kan badannya beda-beda. Nggak tahu Kak, Nanti kayaknya prematur ya Pak. badannya beda-beda, hatinya cuma satu. Iya, prematur mereka Pak. Oke, Kak. Jadi 6 orang hatinya cuma satu gitu ya? Iya kayaknya Kak. Mantap. Acaranya Mas Rifki Kak. Acaranya Mas Rifki. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Apa ya Kak? Bingung juga sih Kak. Silakan adik tanya. Dadah. 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 Ya kakak-kakak di mana Kak? Kakak apaan? SMA 4 di sekolah.